Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Fistia Distinov Budianto sebagai host akan membahas topik yang seru banget tentang toxic positivity. Di sini aku nggak sendirian teman-teman. Aku sama teman-teman narasumber dari kelompok 19 dan 20. Apa kabar teman-teman kelompok 19 dan 20? Kabar baik? Kabar baik. Nah, sebelum membahas topik selanjutnya, boleh nih teman-teman kenalan dulu mungkin dari Kak Sevin. Oke, kenalin, namaku Josephine Gabriela Wijanarko. Kalian bisa panggil aku Sevin. Selanjut aku Fabima Fadli Namasita. Kalian bisa panggil aku Fabima. Aku Abrar Faisal Indrasara, kalian bisa manggil aku Abrar. Halo teman-teman, aku Talita Taharada Komentari. Kalian bisa panggil aku Talita. Oke, nah sebelum lanjut ke topiknya, boleh nih teman-teman sharing kesan dan tanggapannya selama mengikuti beberapa rangkaian dari pesta. Mungkin bisa dimulai dari Sevin. Oke, kalau bagiku ya, pesta itu berkesan banget sih. Selain karena bisa makin kenal sama teman-teman satu angkatan, kita tuh juga bisa kenal sama kakak-kakak tingkat, bahkan juga sampai sharing pengalaman juga kan kemarin. Selain itu, menurutku pesta ini bikin kita makin terbentuk dalam satu angkatan gitu sih. Pokoknya berkesan banget. Oke, makasih Sevin kesannya. Dilanjut sama Fabima boleh deh. Oke, kesan untuk pesta sendiri ya, sama seperti Sevin sih kurang lebih kita bisa lebih dapetin bonding sama teman karena kita lumayan sering ngerjain tugas bareng buat pesta ini. Terus sebenarnya jujur capek, tapi itu tuh cuman bagian gak enaknya aja. Bagian enaknya itu lebih banyak daripada itu. Itu sih kalau dari aku. Oke, Abrar boleh tuh dijelasin pengalamannya ikut pesta. Wah, seru banget sih, tugas-tugasnya unik ya, nggak ngebosenin, terus jadi lebih kenal teman-teman, terus banyak tugas-tugas yang tujuannya itu bagus buat kita seperti mempererat solidaritas angkatan dan lain-lain. Oke, gimana nih kalau Talita? Oke, menurutku kurang lebih sama teman-teman yang lain ya. Menurutku pesta tuh seru banget karena dengan acara pesta ini kita jadi lebih kenal satu sama lain. Kalau nggak ada penugasan pesta nih, nggak ada foto satu persatu, mungkin kita belum hafal nih muka satu sama lain. Terus juga penugasan angkatannya tuh ngebuat kita jadi makin solid gitu. Bener banget. Nah, kalau menurut aku sendiri, pesta ini seru banget ya, karena kita bisa jadi lebih dekat lagi sama kakak tingkat yang pastinya ramah-ramah banget. Dan kita juga tahu gitu pengalaman dari kakak tingkat yang bisa ngasih kita gambaran, kuliah tuh nanti bakal gimana sih gitu. Dan aku sangat berharap pesta tahun depan akan dilaksanakan secara full offline. Nah, sekarang kita tinggal bahas topik mengenai toxic positivity. Sekarang kan lagi rame banget nih istilah tentang toxic positivity. Sebenarnya toxic positivity itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin dulu nih sama Sevin. Oke, nah yang pertama kita harus tahu itu apa antitoksik. Toksik sendiri itu istilah yang dipakai buat nyebutin sifat-sifat buruk yang nempel atau mendarah daging kayak racun yang membawa dampak tidak baik. Nah, toxic positivity sendiri itu punya arti perilaku yang mendorong seseorang untuk berusaha keras, berbuat dan berpikir positif sampai menekan emosi negatif keluar. Kenapa sih ini nggak bagus? Karena ya apapun yang berlebihan itu nggak baik dan selalu berakibat buruk. Sama juga kalau seseorang jadi terlalu positif sehingga menekan habis-habisan emosi buruk yang keluar. Nah, ini tuh bisa menyebabkan stres berlebihan, juga membuat orang yang melakukan toxic positivity itu tidak bisa rileks. Padahal kita manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki emosi itu harus mengutarakan gitu loh dan mengekspresikan emosi negatif itu. Nah, mengekspresikan emosi negatif itu kan bukan hal yang buruk ya, karena ada kalanya kita perlu mengeluarkan rasa marah, mungkin rasa sedih, khawatir, kecewa, atau mungkin frustrasi supaya batin kita tuh nggak tertekan. Dan juga orang dengan toxic positivity ini tuh selalu pengen ngelihatin sisi baik positif dirinya gitu. Padahal di dalam hatinya mereka mati-matian menahan emosi buat nggak keluar. Nah, kalau mereka nggak sengaja nih ngeluarin emosi, maka mereka bakal merasa bersalah. Padahal kan ya balik lagi ya sudah sewajarnya manusia itu nggak selalu ada dalam keadaan yang baik. Kayak gitu. Oke. Jadi toxic positivity itu perilaku yang ngedorong orang buat selalu berpikir positif. Padahal dia lagi ngerasain emosi-emosi negatif yang harusnya dikeluarin. Nah, selanjutnya
Ciri-ciri orang dengan toxic positif itu apa aja sih? Mungkin bisa dijelasin nih sama Kak Bima. Oke, sebenarnya ada banyak nih ciri-ciri orang-orang dengan toxic positivity, tapi di podcast kali ini tentunya kita nggak bisa bahas semuanya. Aku hanya akan menyampaikan mungkin 5 ciri-ciri orang dengan toxic positivity. Yang pertama itu tidak jujur terhadap perasaan sendiri. Nah, terkadang tuh niat kita itu memang baik untuk memunculkan sisi positif dalam diri di hadapan orang banyak supaya orang lain terpengaruh untuk menjadi orang yang lebih baik juga. Tetapi terkadang itu orang tidak bisa memforsi diri untuk terlihat positif hingga tidak mengizinkan emosi keluar. Maka itu tentunya bukan sebuah hal yang baik. Seseorang dengan toxic positivity itu biasanya cenderung sulit berdamai dengan diri sendiri. Mereka akan sulit menerima saat emosi negatif tersebut keluar dalam dirinya. Bahkan dia akan cenderung merasa bersalah jika emosi negatif itu muncul meskipun secara tidak sengaja. Nah, yang kedua itu sulit mengelola emosi. Bersikap tidak terbuka dengan diri sendiri juga akan membuat orang tersebut sulit mengelola emosinya, sehingga secara batin dan jiwanya pun menjadi semakin tidak tenang, sebab emosi dari dalam diri sendiri itu tidak terkontrol dengan baik. Lanjut yang ketiga, menghindari masalah. Untuk menekan perasaan-perasaan negatif itu, biasanya ada muncul orang yang memiliki kecenderungan toxic positivity akan memilih untuk menghindari permasalahan dan bukannya mencari solusi. Mereka akan cenderung untuk mengeluh dan terus menyalahkan keadaan. Hal ini tentu bukan sebuah hal yang bijaksana ya. Sebab dalam hidup kita pasti akan menemui permasalahan yang tidak terduga, yang serupa dan semakin sering menghindarinya hanya akan membuat kita menghadapi masalah yang tentunya akan jauh lebih besar. Nah, yang keempat, motivasi yang cenderung menghakimi. Nah, pernahkah kalian bercerita tentang sebuah masalah dengan teman, tetapi justru merasa seperti sedang dihakimi seolah kita itu penyebab semua masalah kita sendiri. Jika memang begitu, mungkin teman kalian tidak menyadari bahwa dia memiliki kecenderungan toxic positivity juga. Memberikan sebuah motivasi seharusnya dapat membantu seseorang menjadi bangkit lagi dari keterpurukan atau bahkan membantu untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan, bukan justru membuat orang lain merasa terbebani dengan diri kita masing-masing gitu. Yang kelima, membandingkan diri dengan yang lain. Nah, ini yang sering banget mungkin di antara kita mengalaminya dan apa ya? Terkadang seseorang itu tanpa sadar menggunakan perbandingan supaya dirinya atau lawan bicaranya tampak lebih baik sedikit daripada yang lain. Namun, membandingkan diri sendiri itu terkadang bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Yang di sisi yang positif, kita bisa menjadi lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Namun di sisi lain, justru membuat kita menjadi memunculkan sifat iri dengki dari dalam diri kita sendiri. Kondisi ini tampaknya tidak tepat jika diterapkan sebagai kata-kata untuk memotivasi seseorang, sebab akan membuat orang yang meminta pendapat menjadi tampak menyedihkan karena terlalu mudah menyerah dan tidak sepositif dia. Gitu, ciri-ciri dari orang dengan toxic positivity. Nah, jadi kita harus menghindari perilaku-perilaku yang udah disebutin sama Fabima biar kita bukan termasuk orang dengan toxic positivity, teman-teman. Lalu, toxic positivity ini tentu punya dampak dong buat orang yang lagi ngalamin. Talita mungkin bisa nih dijelasin dampaknya tuh apa aja sih buat orang yang lagi ngalamin toxic positivity. Oke, jadi tanpa disadari tuh hal-hal sederhana yang biasa kita ucapin, terus kayak ekspektasi-ekspektasi kita yang berlebihan itu tuh bisa memicu dampak buruk loh buat kesehatan mental dan jiwa. Nah, dampak yang bisa terjadi ke seseorang kena toxic positivity ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu bisa memicu stres ya teman-teman. Jadi orang yang kena toxic positivity tuh cenderung mikirin banyak hal untuk membuat dirinya jadi lebih baik. Nah, di sini tuh dia jadi overthinking tuh karena kumpulan hal-hal yang ada di kepalanya. Hal ini yang bisa memicu stres itu datang. Kalau stresnya udah berlebihan, tuh bisa berakibat buruk banget buat kesehatan mental. Bahkan beberapa orang tuh sampai ngalamin perubahan fisik kayak berat badan yang turun drastis atau sampai sakit gitu. Terus yang kedua nih ada anxiety ya atau kecemasan berlebihan. Jadi kecenderungan ini tuh muncul karena kita pengen selalu kelihatan positive vibes, pengen selalu tampil baik tapi tuh berlebihan. Nah, hal-hal kayak gini tuh yang ngebuat orang yang kena toxic positivity tuh cenderung jadi lebih gelisah dan was-was. Jadi di pikirannya tuh selalu muncul ketakutan kalau dia nih nggak menampilkan yang terbaik.
Nah, hal-hal yang kayak gini nih, nggak mungkin dia ceritain ke orang lain karena dia menganggap hal kayak gitu tuh bakalan merusak image-nya. Orang yang punya toxic positivity biasanya sulit untuk bersosialisasi. Kenapa? Karena sifat toxic positivity ngebuat orang nggak bisa jujur sama perasaan diri sendiri dan bahkan orang lain. Sekalipun mereka bergaul nih, kemungkinan besar emosi-emosi yang dikeluarin mereka tuh kebahagiaan palsu, yang hanya semakin menekan dirinya sendiri gitu, teman-teman. Oke, nah sekarang kan kita udah tahu nih definisi, ciri-ciri, sama dampaknya. Yang terakhir, gimana sih caranya untuk menghindar dari perilaku toxic positivity? Mungkin Abrar bisa ngejelasin nih. Oke, nah bagaimana cara kita menghindari perilaku toxic positivity? Nah, yang pertama, cobalah untuk mengelola emosi. Nggak selamanya loh, menahan emosi negatif itu hal yang baik. Cobalah sesekali mengelola emosi supaya tidak tertahan di dalam hati dan menjadi penyakit. Mengeluarkan rasa marah, khawatir, antusias, sedih yang selama ini tertahan dapat membuat pikiran menjadi lebih rileks. Sebagai manusia, kita perlu tahu kapan waktu yang tepat untuk mengungkapkan emosi positif dan negatif kita supaya ketenangan jiwa jadi seimbang. Nah, tentunya dengan mengeluarkan emosi kita ini harus di tempat dan waktu yang benar ya. Lalu, pahami orang lain. Ketika sedang berbincang atau menyampaikan curhatan hati, kamu juga perlu memahami orang lain atau setidaknya mendengarkan mereka. Jika dirasa tidak mampu memberikan solusi, kamu setidaknya jangan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menghakimi. Sebab satu kata yang menurut kita bukan hal yang besar terkadang berlaku sebaliknya terhadap orang lain. Lalu, jangan suka membandingkan. Membanding-bandingkan, baik hal yang baik ataupun hal negatif, selalu akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Berhentilah membanding-bandingkan diri sendiri maupun orang lain. Sebab kita tidak benar-benar tahu kondisi orang yang dibandingkan tersebut. Selain itu, kebiasaan membandingkan bukannya membuat orang termotivasi, justru lebih banyak menimbulkan rasa marah, benci, dan menambah stres. Lalu yang terakhir, berdamai dengan diri sendiri. Sebelum mulai memahami orang lain, pahamilah diri sendiri. Sebab jika bukan diri kita sendiri yang mau memberi waktu dan berusaha memahaminya, maka orang lain pun tidak akan bisa. Eh, Kalian mungkin sering mendengar istilah berdamai dengan diri sendiri. Namun, hal ini merupakan proses penting yang perlu disadari. Mencoba menghargai dan mencintai diri sendiri mulai dari hal yang paling sederhana, yakni mendengarkan isi hati. Jika dirasa perlu meluapkan kesedihan, luapkan saja. Dengan begitu, hati bisa lebih tenang, serta akan membantu kita menerima kenyataan yang sebenarnya. Bahwa wajar jika kita terkadang sedih. Maafkan diri ketika melakukan kesalahan, dan jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Dengan berdamai pada diri sendiri, hati akan jauh lebih ringan. Kalian mungkin mudah berdamai juga dengan orang lain dan terhindar dari toxic positivity. Ternyata perasaan-perasaan negatif yang kita rasain nggak selamanya buruk ya, teman-teman. Malah dengan kita jujur dengan diri kita sendiri atau apa yang kita rasain, entah itu marah, sedih, kecewa, bikin kita jadi lebih tahu gimana caranya untuk merespon sama perasaan tersebut dan juga merespon keadaan saat itu. Kita juga jadi lebih tahu bantuan kayak apa sih yang kita butuhin untuk menjaga kesehatan mental kita. Kalau kita pura-pura bahagia, pura-pura positif terus, itu malah bikin kita jadi tertekan dan masalah nggak akan jadi kelar. Kalau kita lagi dicurhatin sama temen, kita harus bisa jadi pendengar yang baik dan memvalidasi perasaan teman kita saat itu. Jangan malah membuat mereka jadi memendam semua perasaan negatif mereka karena mempunyai perasaan negatif itu tidak berarti seorang itu negatif juga. Oke, jadi pembahasan kita kali ini tentang toxic positivity sudah sampai di akhir. Makasih buat teman-teman narasumber dari kelompok 1920 dan makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah mendengarkan podcast kami tentang toxic positivity. Saya selaku host juga meminta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.